Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Ini merupakan satu informasi yang merupakan kabar gembira, pembakar semangat Bapak Ibu honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang ASN terbaru yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023, kemudian dengan sahnya ditekennya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh Presiden Jokowi, semua jelas bagaimana nasib honorer dan nasib P3K untuk ke depan. Sebelumnya, P3K tidak mendapatkan pensiun yang jelas, dan sekarang ada kabar gembira tentang kejelasan kesejahteraan para P3K. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak informasinya. Di sini disampaikan berapa uang pensiun P3K yang ditekan oleh Presiden Jokowi. Tentu itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui melalui informasi ini. Simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dengan demikian, aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023, beberapa waktu lalu. Berdasarkan aturan ini, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K benar-benar berhak mendapatkan jaminan pensiun yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh para PNS. Tetapi dengan sahnya Undang-Undang ASN, maka semua yang namanya ASN, baik PNS maupun P3K, juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dana pensiunan. Lantas, yang menjadi satu pertanyaan ialah berapa uang pensiun yang bisa diterima oleh para P3K? Mari kita simak informasi berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang baru sah ini, tepatnya pada pasal 22 dijelaskan, bila uang pensiun ini baru dibayarkan setelah pegawai ASN, baik P3K dan PNS, berhenti bekerja. Artinya, sudah mencapai masa usia pensiun. Atau hal lain yang mungkin merintangi sehingga Bapak Ibu PNS P3K bisa berhenti untuk bekerja. Uang pensiun ini diberikan pemerintah sebagai bentuk perlindungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Kemudian dalam pasal 22 ayat 3 tertulis gaji pensiunan PNS dan P3K, keduanya sama-sama dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal ini dilakukan oleh PT Taspen selaku BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi para aparatur sipil negara, yang mana ASN yang dimaksud adalah PNS dan P3K. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan yuran pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan. Itu bunyi pasal 22 ayat 4 aturan ini. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu berarti pemerintah benar-benar sudah mengkaji sehingga
hal ini diundangkan bahwa PNS dan P3K tidak ada dikotomi lagi. Artinya tidak ada perbedaan lagi antara PNS dan P3K, karirnya juga demikian, statusnya juga sama ASN, kemudian dari sisi kesejahteraan sampai pada pensiunan. P3K dan PNS sama-sama ASN memiliki hak yang sama dari pemerintah. Lebih lanjut mengenai proses hingga besaran uang pensiun yang diterima P3K masih akan diatur dalam peraturan turunannya, yaitu di peraturan pemerintah yang hingga saat ini masih disusun. Karenanya, besaran uang pensiun P3K sendiri belum bisa ditentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai aparatur sipil negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah, tulis pasal 22 ayat 6, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian mengenai ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Lanjut pasal 23 aturan itu. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana jaminan hari tua para ASN dalam hal ini adalah P3K ketika sudah sampai pada masa usia pensiun. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu upaya pemerintah untuk melakukan satu gebrakan demi kesejahteraan para aparatur sipil negara yang dalam hal ini baik PNS maupun para P3K. Tentunya kabar gembira ini juga adalah menjadi satu kabar yang bisa membakar semangat para honorer untuk meraih impian untuk menjadi aparatur sipil negara. Tentunya pada tes P3K 2023 tahun ini, khusus dari kalangan honorer, ini adalah peluang emas bagi Bapak Ibu untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tetapi ada satu hal yang perlu kita simak, bahwa pada informasi kali ini, demikian dengan informasi dari berita lainnya, mengenai pensiunan ini, kita masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah terkait dengan ASN, yang salah satunya memuat tentang pensiunan yang jelas para ASN P3K maupun PNS. Tetapi kita bersyukur karena sudah ada payung hukumnya, di mana Undang-Undang ASN sudah diresmikan tanggal 3 Oktober dan Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober beberapa waktu lalu. Demikian informasinya. Semangat bagi Bapak Ibu honorer yang ingin meraih impian menjadi ASN P3K. Demikian Bapak Ibu P3K, tunjukkan kinerjanya yang berkualitas demi pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.